dalam hotman 911 sudah ratusan ribu pendukung Nikita menghubungi Hotman Paris melalui chat di medsos. Bantu dong Nikita, bantu dong Nikita. Saya tidak tahu fakta kejadian sebenarnya karena saya bukan pihak dan bukan kuasa hukum. Tapi secara normatif kemungkinan analisa hukumnya adalah sebagai berikut. Kemungkinan nomor satu, kalau itu endorse udah jelas, ya, bukan pidana, bukan pemerasan, maka si terdakwa perlu membuktikan apa bukti-bukti bahwa dia ditunjuk endorse. Kemungkinan kedua, kalau si pemilik skincare tidak mempunyai cacat apapun, produk skincare-nya tidak melanggar hukum, semua sesuai dengan ketentuan BPOM, ketentuan perundang-undangan, artinya si pemilik skincare itu tidak melakukan kejahatan. Jadi tidak perlu ada yang ditutupin. Kalau tetap diminta uang, itu jelas adalah pemerasan, ya. Tapi yang paling serius adalah kemungkinan nomor 3. Ya, ini fokus kepada kemungkinan nomor 3 ini. Kalau misalnya, ini kalau ya, si pemilik skincare untuk melindungi kejahatannya, ingat, untuk melindungi kejahatannya, dia memberikan uang kepada orang lain agar rahasianya tidak terbongkar. Apakah itu termasuk pemerasan? Ya, misalnya skincare-nya itu mengandung cacat hukum, yaitu persyaratannya tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan BPOM, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya si korban ini diduga melakukan kejahatan, dan untuk menutupinya dia memberikan uang kepada si terdakwa. Kalau itu benar, ya, kalau itu benar, faktanya seperti itu, maka analisa normatif hukumnya semakin berbeda lagi. Setidak-tidaknya bisa meringankan si terdakwa. And the winner, by technical knockout in round 1, 38 seconds, Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar. Semuanya itu karena Allah. Alhamdulillah, ternyata tadi ya katanya dia mau bikin gue tidur karena setelah 2, orangnya dia yang hampir tidur katanya. Ya menurutku kalau nggak di stop akan jatuh ya. Kalau di sini malah bagus maksudnya memberhentikan. Kalau kalian mungkin nonton langsung, apa namanya, dia memang dislok kok, udah nggak bisa dislok kan, nggak, artinya nggak bisa ngangkat tangan. Kalau dijamin sama wasit ya makin habis sih menurutku ya. Menurutku malah keputusan wasit ya tepat aja. Toh wasitnya juga dari WBA kan, wasit internasional, jadi saya nggak bisa apa namanya, bisa apa ya, saya percaya sama wasitnya aja gitu. Aku kan emang punya image anak baik-baik ya, jadi mungkin orang-orang nggak kira kalau ada keganasan dalam diriku, tapi ya aku memang dari pertandingan pertama udah diraguin, pertandingan kedua diraguin, pertandingan ketiga diraguin. Jadi setiap aku menang kayak nggak pernah ada yang percaya aja gitu. Kayak tadi juga aku lihat komen-komen ada yang bilang, oh baru ini, baru itu loh. Kalau kalian lihat itu, kalau stop itu udah tahu sih. Jujur nggak sesuai harapanku. Awalnya aku kira bakal panjang, ternyata pendek. Pinginnya sih KO ya, cuman sayangnya diberhentiin wasit. Cuman ya kalau nggak diberhentiin wasit bahaya juga, karena ya ini kan olahraga boxing. Karena wasit tahu kita kan juga bukan tinju beneran ya, kita kan influencer fighter. Mungkin kalau dilanjutin bisa KO tadi sih menurutku. Oke ya, kalian bisa lihat sendiri lah. Saran saya kepada para fansnya Nikita agar fokus kepada pasal ini. Coba yang cantik, coba, aduh ya oke, agar fokus kepada pasal ini ya.
fokus kepada pasal ini ya, untuk Anda cara fokusnya gimana? Buktikan apakah itu memang untuk tujuan ancaman atau tidak, atau tujuan endorse. Kalau memang itu uang tersebut adalah untuk tujuan endorse, ya buktikan ya. Jadi jangan terus-terusan ribut di persidangan ya. Fokus ya. Fokus ke arah subjek perkaranya ya. Kalaupun kalian terus marah-marah di persidangan, ya toh kan yang dibikin putusan kan hakimnya, hanya satu ketok palu, ya udah. Jadi sekali lagi, kalau kalian mau menolong Nikita, fokus ke arah apa yang dituduhkan ya. Buktikan bahwa itu tidak benar, buktikan bahwa itu endorse, buktikan bahwa itu endorse atau ada kesepakatan ya. Fokus ke pasalnya, jangan ke arah hal-hal yang bersifat teknis ya. Ya bagus, benar Bang Hotman kan udah bilang tuh fokus pembuktian, dibantah mana ada nggak itunya perjanjian endorse. Terus tadi juga saya sebelum turun lihat Bang Hotman bilang bertanya kalau memberikan uang untuk menutupi kejahatan. Masalahnya nggak ada kejahatan di sini Bang Hotman. Adanya itu dia diancam untuk apa? Untuk dirusak nama baiknya, dihancurkan kredibilitasnya. Kalau mengenai kejahatan pelapor ini nggak ada sama sekali. Skincare yang udah dibahas itu udah dibantah juga, dan sudah dinyatakan kan itu emang bukan milik Glavicia ya. Itu produk kayak saya nih, klinik di atas. Saya itu pakai produk dia juga dulu 2023 sebelum ditarik. Ya, sekarang udah ditarik ya sudah, nggak usah pakai lagi. Bagus kok di muka. Kalau tetap diminta uang, itu jelas adalah pemerasan ya. Tapi yang paling serius adalah kemungkinan nomor 3 ya. Ini fokus kepada kemungkinan nomor 3 ini. Kalau misalnya ini, kalau ya, si pemilik skincare untuk melindungi kejahatannya, ingat, untuk melindungi kejahatannya, dia memberikan uang kepada orang lain agar rahasianya tidak terbongkar. Apakah itu termasuk pemerasan ya? Misalnya skincare-nya itu mengandung cacat hukum, yaitu persyaratannya tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan BPOM, sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Artinya si korban ini diduga melakukan kejahatan, dan untuk menutupinya dia memberikan uang kepada si terdakwa. Kalau itu benar ya, kalau itu benar, faktanya seperti itu, maka analisa normatif hukumnya semakin berbeda lagi. Setidak-tidaknya bisa meringankan si terdakwa.